Ya, inspected itu akan menunjukkan tentang nama si objek itu apa. Di sini kan ada keterangan nih direct light, kemudian ada transform, position, rotation, sama scale. Di situ ada keterangannya. Semua ada keterangan. Jadi semua yang berkaitan dengan objek yang kita pilih, properties ya, propertiesnya ada di sini semua. Jadi kalau dikata di Blender mah ini mah kayak apa properties dari si objek ya. Kemudian kita ke bawah di situ ada project yang kita lihat di sini ya. Di sini ada jadi kalau seperti di Adobe Premiere ini tuh katakanlah sebagai library ya. Misalnya kita memasukkan objek apapun, dia kita masukkan di sini, entah itu musik, entah itu objek 3D, kita kumpulin di sini. Jadi bukan berarti yang ada di sini itu bakal tampil di sini enggak. Jadi kita kumpulin di sini nanti kita pakainya seperlunya ya. Kalau untuk project. Kemudian satu lagi ada konsol. Konsol itu untuk jika terjadi eh, fungsi salah satunya ya, jika terjadi error, dia akan mengunculkan pesan di sini. Oke, kemudian bagaimana cara navigasi ya? Cara navigasi di Unity. Jika teman-teman sering pakai Blender ya, saya rasa nggak terlalu susah untuk memahami si Unity. Misal di sini ya, di hierarki ini saya klik kanan, kemudian 3D Object, Cube, ya. Jadi cara nge-add-nya tuh klik kanan di sini ya, atau di sini. Di sini deh, klik kanan di sini, kemudian dan ketika kita bikin nih, di sini ada objek cube baru yang ada transform segala rupanya ya. Dan kemudian ada box collider. Box collider itu default ketika kita bikin objek apapun di Unity ya. Dia udah disediakan yang namanya box collider. Nanti ini fungsinya untuk apa nanti saya jelaskan. Oke, sekarang bagaimana navigasinya? Scroll untuk zoom in zoom out ya seperti biasa. Kemudian eh, oke ya, kita bagi ke sini. Bagaimana cara merotasi si pivot? Ada dua cara. Yang pertama dengan menekan Alt ya, Alt kita tekan, kemudian si kursornya bakal berubah menjadi tanda mata sini ya. Kemudian kita bisa klik kiri untuk merotasinya. Ya, ini saya menekan Alt, terus klik kiri. Terus kalau Alt klik tengah itu untuk panning ya. Kalau Alt klik kanan dia untuk zoom in zoom out. Oke ya. Nah, satu lagi caranya adalah dengan menekan klik kanan. Klik kanan doang, tahan, kemudian rotate. Ya. Atau gini, kita kayak main game ya. Kalau main game kan ASWD ya. Ini juga sama. Klik kanan, saya menekan klik kanan nih menahan, kemudian tekan W. Dia akan mendekat, tekan S dia akan menjauh, tekan A dia akan ke samping. Seperti itu ya. Key itu untuk ke atas, itu untuk ke bawah. Kemudian untuk fokusnya, yaitu kita menekan F. Oke ya, jadi untuk rotasi kita bisa menekan Alt lalu klik kiri atau klik kanan doang. Tapi kalau klik kanan doang itu dia global ya. Jadi bukan fokus pada si objeknya. Jadi secara keseluruhan. Jadi kadang agak suka kagok juga sih di sini.
Saya biasanya menekan ALT biar fokus ke si objek ya. ALT, kemudian klik kiri. Oke, kemudian di sini kalau di Blender tuh ada, kita bisa melihat viewport depan, samping, atas gitu ya. Nah, kalau di sini juga sama. Di sini kalau kita lihat nih, kalau kelihatan ya, di sini ada perspektif, yaitu kita lihat si objek ini secara perspektif. Kita bisa merubah perspektif ini menjadi ortografik kalau di Blender. Kalau di sini namanya isometrik. Jadi kita menekan tengahnya, dia udah otomatis beralih fungsi ke orientasi. Kita klik lagi, dia balik ke perspektif. Kemudian kita bisa mengklik ini. Nah, mungkin ini dari tampak samping, tampak depan, ini tampak atas. Oke ya, seperti itu aja ya. Kemudian, nah yang tadi saya jelaskan, ketika saya bikin objek, di situ udah otomatis sama si Unity dikasih box collider. Ini tuh maksudnya apa? Jadi collider itu semacam, jika si objek mempunyai sifat box collider, dia akan, kalau ada objek lainnya yang memiliki box collider juga, dia akan bertubrukan dan saling bersinggungan. Jadi nggak tembus gitu ya, nggak tembus. Misalnya ya, misal kalau misalnya eh, enggak ini. Satu lagi, misalnya ini saya rotate atau saya perkecil ya. Perkecil di sini misalnya. Nah, ini adalah objek yang sudah ada box collidernya. Terus kemudian saya bikin lagi nih, klik kanan di sini, 3D object, lalu sphere. Nah, ini juga udah otomatis ya, ada sphere collidernya. Jika kita play, tentunya dia nggak akan terjadi apa-apa ya. Tuh, dia nggak akan terjadi apa-apa karena memang nggak ada fungsi apapun. Oh iya, satu lagi saya lupa ini, yaitu kamera ya. Nah, kamera di sini kita bisa atur-atur tuh. Nah, katakanlah seperti ini. Nah, jika eh, kita ingin memberikan otomatisasi atau simulasi ya, Unity juga menyediakan untuk rigid body ya. Kalau di Blender mungkin teman-teman udah pernah belajar bagaimana membuat rigid body, mungkin ya kalau nyampe ke sana. Di sini juga ada nih. Jadi di sini kita bisa menambahkan komponen baru. Kita klik si objek bolanya, add komponen, kemudian ketikkan aja di situ rigid body. Nah, di sini ada dua nih, rigid body doang, lalu rigid body 2D. Kita pakainya yang nggak ada 2D-nya ya. Nah, ini berarti kalau misalnya ini kita play, nah dia akan bertahan, menahan di situ. Misalnya saya gedein ya. Nah, seperti itu ya. Ini juga berlaku jika ininya saya miringin ya. Jika saya miringin, nah kayak gitu ya. Nah, di sini kenapa ini bisa berjalan? Karena di sini ada rigid body. Dan satu lagi, kenapa menempel di sini? Karena itu ada box collider ya. Nah, itu fungsi box collider itu untuk menahan. Jadi kalau misalnya saya nonaktifkan nih, saya nonaktifkan, kemudian si rigid body-nya saya jalankan nih. Nah, dia akan tembus ke bawah karena nggak ada penahan ya.
Oke. Oh, satu lagi biar nanti kita bisa ngelihat reviewnya secara langsung. Misalnya kita ngerjain di sini, terus hasilnya di sini. Ini teman-teman bisa, nah yang ini, ya, yang ini nih ya. Ini kita tahan, tarik, bawa ke sini. Nah, jadi di sini ini untuk saya area kerja saya di sini untuk reviewnya. Ya, jadi pas saya play, saya udah bisa dapat hasilnya langsung di sini. Itu ya. Dan satu lagi kalau untuk si ini ya, dia mempunyai rigid body yang masanya 1, kemudian angular drag-nya 0,05, kita bisa sedikit-sedikit bisa merubahnya, misalnya 0,5 misalnya beratnya. Oke, saya coba bikin sesuatu di sini. Misalnya ini saya kontrol D duplikasi. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian kita play. Seperti ya. Jadi teman-teman bisa membuat semacam simulasi ya untuk iseng-iseng aja di sini. Jadi saya bisa menduplikasi, Ctrl D ya untuk duplikasi. Oke, di sini saya play. Nah, di sini kita juga bisa seperti di Blender menambahkan material ya. Caranya di menu yang bawah ini nih, kita create material. Nah, ini ya, material misalnya di sini untuk material bola. Nah, di sini material bola ini kita kasih warna merah nih. Kemudian ini dipilih diklik ke sini. Ya. Misal si putusnya kita lebih gedein. Ya. Ini juga sama, misalnya untuk yang ini kita bikin material baru. Mat bola 2. Kemudian di sini kita bikin yang ketiga.
Oke, jadi kalau kita play, hasilnya nanti bakal seperti ini. Dan ini tanpa skrip ya, karena kita hanya mengandalkan digit body dari si Unity-nya. Oke ya, silakan mencoba. Teman-teman bisa mulai dari yang bikin simpel dulu seperti ini. Jatuh. Oh ya, satu lagi di sini ada P aspek ini ya untuk nanti hasil outputnya seperti apa. Di sini ada kita bisa ganti ke seperti ini. 1920 kali 1080. Kalau nggak ada, teman-teman bisa menekan tanda plus ya. Di sini bisa menambahkan angka yang kita mau. Kemudian klik OK. Ya, karena saya udah bikin, saya bikinnya di sini aja. 1080. Dulu waktu kecil ya, saya pernah SD. Dulu kalau di si mamang-mamang tuh yang dari papan pakai paku-paku tuh,
terus ada kelereng di atas. Jadi setiap kali dia ke bawah mental-mental kena paku, nanti di bawahnya dapat dapat hadiah apa agar gitu. Ada juga duit, tapi sengaja tuh si duit tuh nggak, si pakunya dibengkokin jadi biar nggak ke situ. Ini bisa bikin kayak gitu ya. Jadi tanpa skrip kita bisa bikin semacam ini. Si kamera agar bisa lebih dimundurkan lagi. Oke ya, kalau yang ini sudah, teman-teman boleh save ya kerjaannya. Karena dasarnya saya rasa segini bisa untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Nanti kita akan bikin game kira-kira seperti ini. Yang akan kita nanti goal kita, saya bisa menggerak-gerakan si cannonball-nya, terus saya bisa menembak. Yes. Eh, eh. Ya, kita nanti bisa bikin semacam ini. Dan di sini kita ada skrip sih, tapi dikit-dikit ya. Skripnya segini ya, skrip. Jadi nggak banyak-banyak banget. Bill, Bill, Nabil, si Kang Irfan kapan? Si Pak Irfan kapan? Oke ya, kita mulai dari file yang ini udah dikirim belum ya?